Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Alif Siddiq, yang kedua Sandi Harbian, dan yang ketiga Saida Sopora akan menjelaskan tentang sistem indera pada hewan. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jarum saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tangkapan indera. Macam-macam indera pada hewan yaitu ada indera serangga, indera ikan, indera amfibi, indera reptil, indera burung, dan indera mamalia. Indera serangga. Indera pada serangga ada 4, yaitu indera penglihat, indera pembau, indera peraba, dan indera penangkap getaran suara. Namun indera penangkap suara disamakan dengan indera pembau atau peraba karena menggunakan alat yang sama. Indera penglihatan pada serangga ada 2 macam, yaitu mata tunggal dan mata majemuk. Ada juga serangga yang memiliki keduanya. Mata tunggal atau oceli. Mata tunggal adalah unit tunggal dari mata majemuk. Mata majemuk atau kasar. Mata majemuk terdiri dari ribuan mata kecil yang disebut omatida. Tiap omatida berdiri sendiri tanpa memperdulikan omatida yang lain. Ada 2 macam mata majemuk, yaitu mata majemuk aposisi yang menyampaikan apapun yang dia lihat ke otak. Kemudian mata majemuk superposisi yang menghasilkan satu bayangan penuh di retina, seperti mata manusia. Indera peraba dan indera pembau. Pada serangga, indera peraba dan pembau adalah sungut atau antena. Pada ujung antena terdapat alat penangkap getaran suara. Antena pada serangga terletak pada salah satu ruas kepala di atas mulut dan dapat digerak-gerakkan. Ruas pertama antena yang disebut scapus melekat pada kepala. Ruas kepala disebut pedicel dan ruas-ruas berikutnya secara keseluruhan disebut flagellum. Indera ikan. Ikan mempunyai beberapa indera, yaitu indera penglihat, indera pendengar, indera pembau, dan gurat sisi. Indera penglihat. Indera penglihat pada ikan berupa mata yang dilapisi lapisan tipis tembus cahaya. Kornea mata ikan berbentuk datar dan lensanya berbentuk bulat. Akomodasi lensa mata tidak dilakukan dengan memipihkan dan menjemukkan mata, tetapi dengan mengubah kedudukan lensa ke arah belakang. Indera pendengar. Indera pendengar pada ikan hanya berupa telinga bagian dalam. Telinga ikan terletak di bagian dalam yang tertutup kulit luar kepalanya. Telinga itu berada pada kedua sisi kepala yang tertutup tadi. Namun, walaupun berada di dalam, telinga ikan berfungsi dengan baik. Indera pembau dan gurat sisi. Indera pembau pada ikan digunakan untuk mencari makan, dan gurat sisi pada ikan berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air sehingga ikan dapat mengetahui kedudukannya di dalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Sandi Harbian. 3. Indera amfibi. Amfibi akan memiliki 2 indera, yaitu indera penglihatan dan indera pendengar. Yang pertama, indera penglihat. Pada katak terdapat kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Pada kelopak mata terdapat membran nictitans atau selaput tidur. Membran nictitans berfungsi untuk menjaga mata dari gesekan ketika di dalam air dan menjaga mata agar selalu lembab ketika di darat. Kemudian, indera pendengar. Telinga amfibi terdiri dari telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Telinga paling luar berupa selaput gendang telinga yang berfungsi untuk menangkap getaran suara. Keempat, indera reptil. Reptil memiliki 2 indera, yaitu indera penglihat dan indera pembau. Pada indera reptil kurang berkembang sehingga reptil memiliki indera pembau yang tajam.
Indra penglihat. Indra penglihat pada ular berupa mata atau ular sangat tajam dan dapat melihat panas tubuh makhluk lainnya. Lalu, indra pembau. Yang pertama, indra pembau ini terletak pada langit-langit rongga mulut. Kedua, lidah berfungsi membawa zat kimia berupa gas ke reseptor yang terletak di langit-langit mulutnya. Kemudian, ujung lidahnya ditempelkan ke indra pembau tersebut sehingga reptil dapat mencium bau mangsanya. Yang kelima, indra burung. Indra burung ada 3, yaitu indra penglihat, indra pembau, dan indra pendengar. Indra burung berkembang dengan baik. Yang pertama, indra penglihatan. Indra yang berkembang dengan baik adalah indra penglihatan, sedangkan indra lainnya kurang berkembang dengan baik. Susunan bola matanya hampir sama dengan bola mata pada manusia. Lensa burung dapat berakomodasi dengan mencembung atau mencekung. Selain itu, retina pada burung juga terdapat sel batang dan sel kerucut. Kemudian, indra pembau dan juga indra pendengar. Burung tentu saja dapat mencium bau, namun tidak seperti hewan lainnya, burung tidak mengandalkan indra penciumannya untuk mencari bulu dan makanan mereka, karena indra penglihatannya sangat bagus. Pertama kali burung mengandalkan mata, kemudian telinganya, baru kemudian hidungnya. Lalu yang keenam adalah indra pada mamalia. Pada umumnya, semua indra yang ada tidak berkembang dengan baik. Beberapa jenis mamalia memiliki kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan tertentu. Contohnya, kucing dan anjing memiliki bau kimia yang dapat digerakkan sehingga membantu untuk dapat menangkap bunyi yang kuat. Anjing memiliki indra pembau yang sangat tajam, kelelawar memiliki indra yang sangat tajam untuk mengenali getaran. Berikut beberapa contoh gambar hewan mamalia, yaitu yang pertama ada harimau, kemudian lumba-lumba, dan juga monyet. Terima kasih kepada Saudara Sandi yang telah menjelaskan pada slide sebelumnya. Sekarang saya Muhammad Alif Sidik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indera pada manusia. Manusia memiliki 5 panca indera, yaitu mata sebagai indera penglihatan, telinga sebagai indera pendengaran, hidung sebagai indera pencium, lidah sebagai indera pengecap, dan kulit sebagai indera peraba. Yang pertama yaitu mata. Mata adalah indera yang fungsinya untuk melihat lingkungan sekitar dalam bentuk gambar, sehingga dengan mata bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya dengan cepat. Mata adalah indera penglihat yang menerima sebuah rangsang berupa cahaya atau fotoreseptor. Mata tersusun dari alat tambahan mata, bola mata, otot bola mata, dan saraf optik 2. Selanjutnya yaitu telinga. Telinga merupakan alat indera yang berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga ialah indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara atau fonoreseptor. Fungsi lain dari telinga yaitu telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Selanjutnya yaitu indera pembau atau indera pencium, hidung. Hidung ialah indera yang kita gunakan untuk mengenali suatu lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Serabut-serabut pada saraf penciuman terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi rangsangan zat kimia dalam bentuk gas di udara atau kemoreseptor. Selanjutnya yaitu indera pengecap atau lidah. Lidah yaitu salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam suatu mulut kita. Lidah bisa merespon berbagai jenis dan berbagai macam rasa, seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin.
Selanjutnya yaitu yang terakhir, indera peraba atau kulit. Kulit ialah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan temperatur suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat sebuah reseptor yang peka terhadap sebuah rangsangan fisik atau mekanoreseptor. Setelah kita membahas mengenai indera pada manusia, selanjutnya kita akan membahas mengenai anomali pada sistem indera. Yang pertama yaitu anoptalmia. Anoptalmia adalah cacat lahir pada bayi yang tergolong langka atau jarang terjadi. Cacat lahir yang satu ini umumnya sudah mulai berkembang sejak masa kehamilan dan bisa terjadi sendiri. Anoptalmia adalah cacat lahir pada bayi yang memengaruhi kondisi mata. Lebih lanjutnya, kondisi cacat lahir ini saat bayi tidak memiliki atau dilahirkan tanpa mata, baik hanya salah satu maupun keduanya. Yang kedua yaitu koloboma. Koloboma adalah kondisi kegagalan dari penyatuan jaringan embrio, sehingga tampakan yang khas adalah bentuk pupil atau bagian hitam mata yang berbentuk menyerupai lubang kunci, di mana seharusnya berbentuk bulat. Pada beberapa kondisi bisa disertai dengan kondisi serupa pada bagian lainnya, seperti saraf mata, belakang mata berupa retina. Pada kondisi di mana koloboma hanya terjadi pada iris atau bagian depan mata yang berwarna, biasanya jarang sampai dengan gangguan tajam penglihatan. Namun, bila koloboma ditemukan pada bagian belakang mata, seperti retina sampai dengan saraf mata, maka bisa menyebabkan gangguan ketajaman penglihatan. Yang ketiga yaitu uveitis. Uveitis adalah istilah umum yang menggambarkan sekelompok penyakit inflamasi yang menghasilkan inflamasi pada uvea, dan bila tidak diobati bisa merusak jaringan mata. Penyakit ini bisa sedikit mengurangi penglihatan atau menyebabkan kehilangan penglihatan yang parah. Istilah uveitis digunakan karena penyakit sering mempengaruhi bagian mata yang disebut uvea. Gejala termasuk kemerahan, nyeri, sensitif terhadap cahaya, penglihatan kabur, dan bintik-bintik mengambang gelap di bidang penglihatan. Yang keempat yaitu kolesteatoma. Kolesteatoma adalah tumbuhnya tumor jinak di area telinga tengah atau di belakang gendang telinga. Kondisi ini mungkin terjadi akibat cacat lahir, tapi pada umumnya terjadi pada orang yang mengalami infeksi telinga tengah berulang. Terbentuknya tumor jinak disebabkan oleh tumbuhnya kista disertai penumpukan sel-sel kulit mati, lendir, atau kotoran telinga. Penumpukan tersebut kemudian semakin membesar dan bisa menghancurkan struktur tulang di telinga tengah. Jika terjadi, penyakit ini mengganggu fungsi telinga, keseimbangan tubuh, dan juga otot di sekitar wajah. Yang kelima yaitu otitis eksterna. Otitis eksterna adalah infeksi saluran telinga luar yang terjadi dari gendang telinga sampai luar kepala. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh air yang tersisa di telinga setelah berenang. Kondisi ini juga mengakibatkan lingkungan lembab yang membantu pertumbuhan bakteri atau jamur. Gejala utama berupa kemerahan di telinga bagian luar, disertai dengan rasa hangat dan nyeri. Selanjutnya yang terakhir yaitu otitis media.
Otitis media atau yang dikenal pula dengan istilah infeksi telinga tengah adalah salah satu jenis infeksi atau radang telinga yang terjadi di area belakang gendang telinga atau tengah telinga. Kondisi ini menyebabkan beberapa gejala muncul pada penderitanya seperti rasa nyeri pada telinga, demam, masalah pendengaran, hingga keluarnya cairan dari telinga. Infeksi yang terjadi di dalam telinga umumnya disebabkan oleh virus atau bakteri yang berkembang biak di telinga tengah. Beberapa masalah kesehatan seperti alergi, infeksi sinus, atau flu dapat memicu kemunculan kondisi tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.